Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana dengan kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kita akan melanjutkan tema yang ketiga, yaitu tokoh dan penemuan. Kita masuk ke muatan bahasa Indonesia. Kompetensi dasar yang akan nanti kita pelajari adalah menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca, menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa. Peristiwa alam seperti terjadinya pelangi, terjadinya hujan, dan proses arus listrik. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Teks eksplanasi termasuk jenis teks non-fiksi, teks yang berdasarkan fakta dan kenyataan. Nah, di sini teks yang menceritakan tentang kenyataan atau teks yang menjelaskan suatu proses terjadinya peristiwa di sekitar kita itu disebut teks eksplanasi. Nanti teks eksplanasi sesuai dengan kenyataan. Tentu ketika kita akan membuat teks eksplanasi harus memperhatikan bagian-bagian teks eksplanasi. 1. Pernyataan umum atau pembukaan, yaitu berisi informasi-informasi singkat tentang apa yang dibicarakan atau diinformasikan. 2. Ada deretan penjelas atau isi. Di sini urutan atau uraian tentang peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. 3. Kesimpulan atau penutup, yaitu pendapat singkat penulis tentang topik, menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Ini bagian-bagian teks eksplanasi. Jadi ketika kita membuat teks eksplanasi harus memperhatikan bagian-bagian ini. Ada 3 bagian dalam teks eksplanasi, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Ayo membaca. Tahukah kalian proses perjalanan arus listrik pada lampu-lampu di rumahmu? Bacalah teks berikut ini dalam hati. Pahami isinya dengan baik. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir tahun
1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Di gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cahaya penyusunnya, rangkaian listrik disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan kita. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah teks eksplanasi di mana sudah sesuai dengan bagian-bagiannya. Kalau kita lihat di paragraf pertama itu adalah bagian pembuka. Kemudian paragraf berikutnya ada bagian isi, atau penjelas. Kemudian yang terakhir di bagian ini, di paragraf yang terakhir itu adalah bagian kesimpulan yang diambil dari si penulis itu sendiri. Evaluasi harian untuk bahasa Indonesia. Nanti ini di screenshot ya anak-anak. Mari kita lanjutkan muatan IPA. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari: mengidentifikasi komponen-komponen listrik
dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Lakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Komponen listrik. Manusia modern saat ini tidak lepas dari energi listrik. Berbagai alat rumah tangga menunjang aktivitas manusia. Dapatkah kalian menyebutkan peralatan listrik yang menggunakan listrik? Nah, ini dapat tidak anak-anak menyebutkan peralatan rumah yang membutuhkan listrik? Ada setrika, TV, senter, kipas angin, mesin cuci. Tentunya masih banyak yang lain dan kalian bisa menyebutkannya. Peralatan listrik mengubah energi listrik menjadi energi lain yang sesuai dengan fungsi alat tersebut. Contohnya ada senter. Perubahan energinya diawali dari energi kimia. Nah, energi kimia ada dalam baterai. Kemudian dari energi kimia berubah menjadi energi listrik dan seterusnya menjadi energi cahaya. Ada peralatan rumah yaitu TV, yaitu dia dapat mengubah energi listrik menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Dan juga di sini ada visual gambar. Setrika mengubah energi listrik menjadi energi panas. Ada lampu mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Radio mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Kipas angin mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Mobil remote mengubah energi kimia menjadi energi listrik dan selanjutnya menjadi energi gerak. Sumber energi listrik. Nah, sumber energi listrik ini dapat menghasilkan energi listrik. Satu, ada pembangkit listrik. Di situ ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Kemudian ada PLTA lagi, pembangkit listrik tenaga angin. Dan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Di situ ada PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Dan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal. Ini diambil dari dalam perut bumi yang mengandung panas. Ini adalah sumber energi listrik yang pertama, yaitu pembangkit listrik. Yang kedua ada dinamo. Yang ketiga ada baterai. Yang keempat ada aki. Dan kelima ada sel surya. Ini adalah sumber-sumber energi listrik yang dapat menghasilkan energi listrik. Karena dengan sumber ini lampu-lampu di rumah kita dapat menyala. Berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik, rangkaian listrik itu ada dua macam. Yang pertama, rangkaian terbuka. Rangkaian terbuka adalah rangkaian yang terputus dari sumber tegangan, sehingga arus listriknya tidak mengalir. Ini adalah gambaran tentang rangkaian terbuka. Di situ ada baterai, kemudian ada kabel, dihubungkan dengan kabel, dan ada lampu. Ada
kabel yang tidak terhubung. Nah, yang tidak terhubung ini disebut sebagai rangkaian terbuka dan lampunya tidak menyala karena terbuka atau terputus. Rangkaian tertutup, rangkaian yang tersambung dari sumber tegangan sehingga arus listrik dapat mengalir. Ini gambar rangkaian tertutup. Pada rangkaian tertutup berawal dari sumber listrik yaitu baterai, dihubungkan menggunakan kabel dan lampu. Karena pada kabel tersebut itu tersambung atau tertutup sehingga lampu itu menyala. Komponen senter. Ini adalah gambar senter. Tentu tidak asing lagi bagi kalian. Ada badan senter. Di badan senter itu ada baterai. Baterai dijadikan sebagai sumber energi. Terus kemudian ada lempeng seng. Lempeng seng ini gunanya untuk mengalirkan arus listrik. Itu tulisannya arus ya. Saklar. Saklar berguna untuk menyambung dan memutus listrik. Nah, pada saklar ini yang dijadikan sebagai pemutus dan penyambung. Atau dengan saklar itu senter itu bisa menyala dan bisa mati atau padam. Kemudian ada per pegas, gunanya untuk menekan baterai agar tidak goyah. Ada selongsong. Selongsong ini terbuat dari material plastik, berguna wadah komponen badan senter. Kemudian ada kepala senter. Ada badan senter dan ada kepala senter. Bagian-bagian kepala senter ada bohlam lampu, yaitu menghasilkan cahaya. Kemudian karena ada bohlam lampu, maka ada dudukan lampunya untuk menempatkan bohlam. Dan cahaya itu bisa merambat lurus karena ada kaca pemantul, yaitu mengumpulkan dan memantulkan cahaya. Berikutnya ada kaca penutup. Di bagian depan itu ada kacanya, gunanya menjaga bohlam lampu dari benturan. Nah, kepala senter itu terselubung oleh selongsong kepala senter, berguna sebagai wadah komponen-komponen kepala senter. Nah, anak-anak, demikian bagian-bagian dari komponen senter. Tentunya kalau kita bongkar ada komponen-komponen tersebut. Pernahkah kalian membongkar senter yang ada di rumah kalian? Nah, nanti kalian bisa coba ya, mana yang termasuk baterai, mana yang termasuk lempeng seng, dan seterusnya. Ini tugas IPA untuk kalian, nanti di screenshot dan dikerjakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Pak Guru akhiri dulu kegiatan pembelajaran kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.